Nama lengkapnya Bapak Surya Ridwana, DIP SC MSI, lahir pada tanggal 10 Juni 1967. Beliau bertugas di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Jalan Sederhana nomor 1 sampai dengan 5 Bandung. Bertempat tinggal di Cimahi. Kemudian untuk riwayat pendidikannya menempuh pendidikan AAK pada tahun 1989 di University of Queensland pada tahun 1998 dan pendidikan terakhir beliau S2 Analis Kimia Farmasi pada tahun 2008. Pelatihan yang beliau ikuti yaitu tentang SNI ISO 15189, SNI ISO 17025, SNI ISO 17043, dan APF CB webinar seri 1, 2, 3, dan 4 tentang Laboratory Accreditation Analytical Quality Requirement. Kemudian pengalaman melatih atau mengajarnya yaitu di seminar peningkatan kapasitas tenaga TLM dalam implementasi biosafety dan biosecurity di laboratorium kesehatan untuk mendukung menyelenggarakan akreditasi paripurna dan webinar ILKI manajemen resiko FMEA dan indikator mutu. Mungkin demikian profil dari Bapak Surya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. terdengar jelas? Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qabisholi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya dari DPC Patel Ciamis ya yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Saya kebetulan diminta menyampaikan tentang pengendalian mutu internal sesuai dengan apa penamaannya. Awalnya kan QA dan QA. Itu QC itu quality control. Kontrol itu pengendalian ya, bukan pemantapan. Oke. Kita mulai dengan pembahasan mungkin yang akan saya sampaikan di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang definisi mutu dan QMS. Kedua, uji profisiensi atau pengendalian mutu eksternal atau PME atau EKAS ya. Yang ketiga, tindak lanjut uji profisiensi atau investigasi. Dan yang keempat, yang terakhir penting juga yaitu tentang alternatif uji profisiensi. Karena tidak semua uji profisiensi ada pelaksananya atau kegiatannya. Nah, kita lihat yang pertama di sini tentang mutu. Ya. Saya sampaikan saja yang terakhir di sini esensi mutu itu sebetulnya ada 2. Pertama, kesesuaian terhadap standar atau conform to standar dan customer satisfaction ya. Dia dari sekian banyak definisi tentang mutu ini yang paling penting, makna esensinya. Pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan. Pelanggan di lab itu ada 2, yang eksternal yaitu pasiennya sendiri dan dokter yang menggunakan data laboratorium serta pelanggan internal di dalam laboratorium. Nah, konsep yang paling terkenal tentang mutu itu ada dari Juran ya. Di sini harus ada quality planning, perencanaan, quality control atau pengendalian kualitas. Ini menggunakan teknik aktivitas operasional dan quality improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Ya. Nanti kita lihat apakah pada saat kita merencanakan atau mendesain QC, terutama yang PMI, ya, dan bagaimana indikatornya dibuat. Ya. Itu terus ada lagi di sini ya definisi dari QA jaminan kualitas adalah proses pengukuran mutu ya jaminan mutu itu adalah proses pengukuran mutu menganalisis kekurangan dan meningkatkan penampilan atau performance-nya untuk peningkatan yang akan dicapai. Nah, kalau definisinya dari QA sendiri ya, jadi dulu di konsepnya hanya QC saja, berkembang di tahun 90-an itu ada QA,
Kalau sekarang ada konsepnya QMS ya. Nah, QA sendiri atau jaminan mutu itu ada 4 unsur. Yang pertama ada QMS-nya, kedua ada asesmennya atau akreditasi, ketiga ada audit internal, dan keempat manajemen review. Itu menurut Tenar Toro ya tentang QA. Nah, sedangkan QMS-nya sendiri adalah ini merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi dan praktek standar untuk menjamin sistem yang bertujuan menjamin sesuai dengan suatu proses atau produk ya terhadap kebutuhan persyaratan atau yang ditentukan oleh pelanggan dan organisasi. Nah, konsepnya ini kalau di apa dibentuk digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi QC itu baik yang internal eksternal itu hanya bagian terkecil saja. Secara umumnya itu lebih luasnya adalah QA. QA itu terdiri apa? Di sini QA. Ada proses kontrol QC, ada audit, ada corrective action, dokumentasi, record, dan training ya. Nah, lebih luasnya lagi ini adalah QMS. QMS ini yang digunakan sebagai standar untuk akreditasi. Nah, QMS yang ada di laboratorium itu bisa banyak ya. Di sini saya tunjukkan beberapa korelasinya. Quality Management System bisa menggunakan ISO 17025 untuk lab penguji atau lab kalibrasi, terus ISO 15189 untuk eh, lab medis, ya, atau keputusan Menteri Kesehatan 2011-2002 untuk labkes mandiri, atau Permenkes tentang akreditasi rumah sakit dan akreditasi puskesmas. Konteksnya di sini saya sampaikan korelasi karena sebuah lab yang eh, besar, terutama yang tier 3, 4, atau 5, mereka harus memadukan semua ini. Ya, 15, 17025, bahkan 17043 ya, untuk laboratorium penyelenggara uji profisiensi. Tadi sudah disinggung di awal sedikit bahwa penyelenggara uji profisiensi itu harus menggunakan 17043 sebagai standarnya. Apa standar-standar ini tadi ya diimplementasikan. Tadi kan QMS itu adalah kumpulan prosedur ya. Prosedur-prosedur yang diminta di dalam standar-standar ini itu didokumentasikan menjadi dokumentasi sistem mutu ya. Di mana di laboratorium itu dibagi 4 level. Panduan mutu level 1 ini berisi kebijakan, tujuan, dan sistem mutu untuk menjawab pertanyaan mengapa. Nah, dari panduan mutu ini diturunkan ke prosedur pelaksanaan atau SOP. Ya. Di sini merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan operasional untuk menjawab siapa, apa, kapan, dan di mana itu dilakukan. Begitu ini menjadi tindakan yang sangat spesifik, itu masuk ke instruksi kerja atau level 3. Nah, biasanya prosedur pemeriksaan itu masuk ke dalam instruksi kerja. Tapi bisa juga dia disebut sebagai SOP teknis. Yang atas ini kalau berdasarkan Permenpan atau Permendagri itu adalah SOP administratif ya. Kalau yang ini SOP teknis atau banyak lab menyebutnya IK atau instruksi kerja atau working instruction ya. Nah, ini berisi tahapan rinci kegiatan operasional, menjawab pertanyaan bagaimana itu dilakukan. Kalau sudah dilakukan, dibuktikannya dengan cara mencatat di dalam formulir ya, level 4, nah nanti akan menjadi rekaman ya. Itu urutannya. Jadi kalau dari panduan mutu level 1, kebijakannya misalnya PMI-nya bahwa apa laboratorium menggunakan Westguard Rule untuk pengendalian mutu internal. Nanti ada prosedur PMI-nya ya, bagaimana Westguard Rule itu diterapkan mulai dari siapa yang pengadaan bahan kontrol, siapa periksa bahan kontrol, siapa yang plotting di lab examining, siapa yang mengevaluasi tiap hari, yang mengevaluasi bulanan atau trennya. Nah, begitu turun kepada pekerjaan yang sangat teknis, misalnya membuat eh, grafik Levy-Jennings atau menghitung SD, min, ya. Nah, ini masuk di instruksi kerja atau yang lebih spesifik, misalnya pengenceran bahan kontrol. Ini instruksi kerja. Karena untuk di kimia klinik, langkah krusial itu ada di pengenceran bahan kontrol.
bahan kontrolnya salah pengenceran, maka PMI-PMI-nya pasti gagal dan tidak bisa menerapkan wasteguard multi-rule. Ya. Oke. Ini tentang QMS, kita masuk yang kedua. Ya. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu mapping di laboratorium, ya, hubungan antara PMI, PME, dan eh, stabil proses di sini ya. Sebentar. Oke. Nah, di dalam lab itu didefinisikan ada empat, ada 5 atau 3 proses ya, pre-exam, exam, dan post-exam. Saya tidak menyebutkan analitik karena konsepnya di dunia internasional sekarang pre-examination dan post-examination untuk menjawab atau menggabungkan semua keilmuan di lab. Karena untuk mikro itu kan bukan analitik ya, dia menginvestigasi jenis kumannya. Itu bukan bukan masuk ke dalam ranahnya analitik. Demikian juga yang PA. Jadi istilahnya sekarang mulai bergeser menggunakan pre-exam, exam, dan post-exam. Nah, kita proses pre-exam mulai dari order pasien, order dokter, pasien disuruh ke lab dengan sedikit perintah dari dokternya, puasa, ya, baru masuk ke pre-exam. Di sini plebotomis. Dari plebotomis diolah jadi spesimen, masuk ke examination. Setelah itu print out hasil menjadi post examination, baru ke post examination yaitu pelaporan hasil, baru diserahkan kepada customer ya, supaya dia eh, satisfied dan compliant to standar. Di sini ada prerequisite. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kalau misalnya dokternya salah memberikan informasi di sini, Bu besok puasa, Bu malam ini puasa, besok datang ke lab ya. Di lab ditanya, Ibu puasa, dijawab puasa ya. Pada butuh ini proses berjalan, ternyata hasilnya setelah diteliti ternyata puasanya Senin Kemis. Nah, kesalahan mulai dari sini ya, mulai dari order dokternya. Dokter tidak memberikan bahwa puasanya harus 10 jam. Dia hanya bilang puasa saja. Di plebotomis juga salah. Dia tidak nanya ibu terakhir makan jam berapa, tapi ditanya puasa. Kalau ditanya terakhir jam berapa, kalau dia puasanya Senin Kamis pasti ketahuan kan. Ya. Jadi baik atau benar itu sejak awal di sini. Nah, proses-proses ini itu adalah bagian dari pengendalian mutu internal. Saat plebotomis bertanya cara dia berpuasa, itu ada verifikasi bahwa dia memenuhi standar puasa 10 jam. Ya. Demikian juga di sini. Saat sampel disentrifius, eh, kalau centrifugenya salah atau waktu tundanya sebelum centrifuge salah, pasti hasilnya salah juga kan. Karena di situ ada standar bahwa dia darah itu diputar setelah 30 atau 20 menit gitu kan. Kalau sebelum waktu tersebut pasti dia tidak akan terpisah dengan baik ya. Itu juga tidak memenuhi standar. Nah, ini diverifikasi pada tahap ini. Ini adalah pengendalian mutu internal. Demikian juga di sini pengendalian mutu internal 0,3 atau 1,5. Dan nanti pada saat ditulis apa menjadi 15 atau tetap 1,5 seperti print out. Di sini diverifikasi. Demikian di post exam juga. Diverifikasi lagi sebelum hasil keluar. Ini positif hamil, endang apa endang? Perlu data pasiennya laki atau perempuan kan? Balik lagi ke sini. Pada saat verifikasi pasien, di situ kan minimal ada 3 identitas yang harus ditanya ya, harus dipastikan. Semua tahapan verifikasi ya, atau pengendalian mutu internal di pre-exam dan post-exam. Di examnya sendiri, nah di exam ini ada 3 yang terlibat, metode, material, dan mesin. Ini dikendalikannya bukan hanya oleh lab, tapi dari pemasok kan. Nah, orang lab itu bertugas menjaga ini. Proses exam itu menjadi yang stable ya, dengan cara dia melakukan perawatan penggantian part yang aus dan kalibrasi. Kalau ini sudah stable dengan cara yang tadi ya,
event itu dilakukan, kalau dia running 24 jam, pasti terdapat drive atau noise di sistem ini. Karena dia instrumen listrik kan. Nah, kita masukkan bahan kontrol di sini ke dalam proses exam. Nanti lihat kontrolnya, masuk spesifikasi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pengendalian mutu internal. Kita masukin bahan kontrol dengan sampel, keluar hasil bahan kontrolnya dilihat masuk dalam Westgate Rule atau tidak. Kalau tidak masuk Westgate Rule, artinya di sini proses stabil kan. Kalau proses tidak stabil, kita tidak boleh mengeluarkan hasil. Ya, tadi kan bahan kontrol dengan sampel ini menurut baik diverifikasi di pre-exam, di exam, tapi itu juga betul kata orang lain, ya. Jadi kalau anak dan sebelum sebelum kita mengeluarkan hasil, tapi menurut kita sendiri kan, anak gadis keluar rumah dipotret oleh orang lain belum tentu bagus juga, ya. Tapi kalau PMI-nya dilakukan, dipotret oleh orang lain, hasilnya insya Allah bagus. Nah, ini seperti cermin ya, seperti mata koin berbalik ya, sisi kiri dan kanan. PMI-nya benar di sini menurut kita, kita juga harus menguji apakah benar menurut orang lain. Nah, itu adalah uji profesiensi ya. Dipotret tadi kalau lihatnya keluar dipotret, potret terus dan ya. Di sini potretnya harus menggunakan uji profesiensi yang eh, terakreditasi dengan ISO 17043. Nah, objek UP ini masuk ke sini, ke sistem ini. Yang bentuk lisat kita injection masuk ke sistem berbarengan dengan bahan kontrol dan sampel. Tiga-tiganya masuk. Kalau PMI-nya masuk, berarti bahan eh, apa boleh rilis, maka objek UP boleh dilaporkan ke penyelenggara. Kalau PMI-nya keluar, sampel tidak boleh rilis, dan PMI-nya juga mungkin salah. Ya. Kalau PMI-nya sudah masuk, sampel rilis hasilnya, objek UP laporkan ke penyelenggara. Ya. Nah, nanti dari penyelenggara di scoring, kalau ternyata outlier, harus ini. Nah, ini konsep besar antara PMI dan PME ya. Dan tidak bisa saling menggantikan. PME bisa menggantikan PMI. PMI tidak bisa. Karena kalau yang PMI dia tiap hari dilakukan, tiap ada pemeriksaan. Kalau PME kan paling setahun hanya 2 kali serup bayarnya. Ya. Nah, ini konsepnya. Kita masuk yang bahasan kedua tentang uji profesiensi. Ya. Itu di dalam 17043-nya dijelaskan awalnya adalah uji banding. Uji banding itu untuk menilai kinerja laboratorium, mengidentifikasi masalah di lab, efektivitas, komparabilitas metode dan lain sebagainya. Begitu kita masuk uji profesiensi, definisinya adalah uji banding yang dilakukan secara terencana. Itu adalah uji profesiensi, ya. Digunakan untuk kinerja kemudian biasanya oleh lembaga akreditasi untuk surveillance kemampuan laboratorium. Ya. Nah, ini disebutkan merupakan suplemen ya, tapi tidak saling menggantikan. Nah, definisinya kalau berdasarkan 1704 adalah ini. Interlaboratorium pengorganisan kinerja melalui pengukuran terhadap objek yang sama atau serupa atau lebih laboratorium kan. Kalau proficiency testing itu adalah peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelum melakukan uji banding antar laboratorium. Itu definisinya. Jadi proficiency testing itu adalah uji banding yang sudah direncanakan dan ditetapkan kriterianya dan biasanya menggunakan Jet score atau Jet accent score ya. Kalau dulu varian index score ya, atau ID.
definisi outlier di sini pengamatan kumpulan data yang tidak dapat yang konsisten mengamati kelompok tersebut. Oke, kita lihat ini yang kita lakukan di Labkes Provinsi Jawa Barat, ya. Kita menyelenggarakan uji profesiensi juga, kimia klinik, hema, ure, mikro, BTA atau cacing, sama kesehatan lingkungan ya untuk air. Nah, alurnya kira-kira seperti ini. Dari pendata siap, nanti objek yang disiapkan oleh penyelenggara diperiksa oleh peserta bersamaan, baru dikirim ke penyelenggara, dari penyelenggara diverifikasi, dihitung, ya. Nanti ada preliminary report. Kalau peserta sudah preliminary, baru datanya dievaluasi dan didistribusikan ke peserta. Kira-kira seperti itu urutannya. Nah, di dalam DIKAN itu ada tata cara untuk pemilihan program. Dia diolehkan menggunakan 17043, ya. Atau tidak boleh menggunakan yang dari luar, tapi tetap yang 17043, ya. Atau ada juga yang ditetapkan oleh pemerintah atau regulator seperti TB, ya. TB itu kan berjenjang, dia ada sistem cross checking kan, dari fase yang case terendah sampai ke level yang tertinggi, dan ditunjuk apa demikian seperti HIV. Ketiga, jika tidak ada penyelenggara UP, maka kita menggunakan KAN U08 untuk mencari alternatifnya. Karena tidak semua UP bisa dilakukan. Apalagi yang sifatnya pemeriksaan virus, ya. Itu susah juga mengadakan objek uji profesi. Nah, di sini sebutkan urutannya tadi, ya. Kalau ternyata tidak ada penyelenggara, maka dia bisa menggunakan data PMI. Tapi inilah alternatif terakhir. PMI-nya boleh digunakan, ya, pemilihan program. Nah, yang menjadi krusial di dalam penyelenggaraan PME, terutama ini, ya, ini adalah di persyaratan lisan OUP ISO 15189 versi 2017, ya, yang lama, bahwa lab harus mengintegrasikan sampel uji banding antar lab ke dalam alur kerja rutin. Jadi tidak boleh objek UP itu diperiksa oleh yang paling senior atau paling aktif kerjanya, terus buka lot regen yang baru, alatnya dikalibrasi dulu. Itu nggak boleh. Ya, pasti hasilnya baik. Seperti kita mau berfoto, kalau mau bagi ke esensinya PME tidak seperti itu. Jadi harapkan alur kerja tadi. Tadi saya itu lakukan berbarengan dengan sampel dan bahan kontrol harian. Ya. Kedua, sampel uji harus diperiksa oleh prosedur dan personel yang secara rutin, jadi bukan dipilih yang termahir, ya. Dan tidak boleh bertanya kepada peserta yang lain. Ya. Nah, biasanya di sini ada bahan PME call of friend nih, tanya temennya hasilnya berapa, dapat enggak, hasilnya berapa, disamain, ya, karena nggak pede. Atau yang terakhir, lab tidak boleh merujuk sampel uji banding antar lab untuk pemeriksaan konfirmasi sebelum penyerahan data. Jadi tidak boleh disubkan atau dikonfirmasikan ke lab lain. Harus yang murni dari hasil laboratorium itu sendiri. Oke, itu bentar. Nah, setelah kita mengikuti uji profesiensi, tadi ternyata ada yang outlier kan? Nah, yang outlier itu harus diinvestigasi. Ini ketentuannya. Apalagi yang terakreditasi dan di semua standar akreditasi rumah sakit, puskesmas ataupun lab mandiri pasti ditanya, ada nggak investigasinya untuk yang outlier? Ada nggak evaluasinya terhadap hasil PME? Ya. Nah, ini sebetulnya pada saat eh, melakukan perencanaan atau planning, lab itu harus menentukan dulu indikatornya apa. Ikut PME. Apakah semua hasil PME harus 100% inlier, ya, atau jet skornya 2 atau 1, itu ditentukan sebagai indikator mutunya.
untuk PME. Jadi selalu ada indikator ya untuk improvementnya. Nah, kenapa investigasi dilakukan? Ya, di sini ada ketentuannya dari Kan. Jika hasil UP tidak memuaskan, lab harus segera melakukan investigasi ya, dengan cara menganalisis akar masalah, melakukan tindakan korektif dan tindakan perbaikan. Dan itu nanti dilaporkan ke penyelenggara akreditasi untuk dinilai. Kalau di Kan dinilai ulang, nanti kalau tidak memuaskan di surveillance atau didatangi labnya. Kalau masih meragukan di take down parameter akreditasinya. Tapi kalau yang versinya Kemenkes itu pada saat surveillance akan ditanya, jadi tidak harus dilaporkan. Ada nggak bukti investigasinya atau bukti evaluasinya? Itu tindak lanjut yang dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena UP hanya memotret dan memantau kemungkinan kesalahan sistematik atau random. Itu sebagai hasil laboratorium. Jadi hasil PME itu tidak dievaluasi oleh penyelenggara, tapi dievaluasinya oleh lab yang bersangkutan. Ya. Ini karena kenapa dilakukan? Karena ada keterbatasan. Ya. UP itu harus berada dalam satu sistem yang sama. Dia hanya menunjukkan adanya problem atau indikasi, lab yang harus menginvestigasi. Dan hasil UP baik tidak mengindikasikan kualitas lab secara keseluruhan. Kenapa? Karena PME itu hanya dilakukannya setahun paling 2 kali kan. Kalau ikut ya. Nah, itu. Sedangkan kelebihannya dia terorganisir dan standarnya ISO 17043 serta pengolahan datanya menggunakan ISO 13528. Eh, saya percepat saja ya. Ini waktunya juga. Ini kira-kira gambaran hasil ya. Kalau dia outlier, outlier itu dinyatakan kalau dia bentuk box plot, kira-kira keluar dari arealnya kan di sini. Atau dalam bentuk grafik, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang outlier nih, yang ada tanda panahnya. Nah, outlier itu ibarat fenomena puncak es. Karena dia dilakukan hanya 2 kali dalam setahun, dan tugas kita menghilangkan ini kan, puncak es ini kan. Nah, untuk menghilangkan ini kita lakukan investigasi. Tujuannya adalah mencari akar masalah, bukan mencari siapa yang salah. Ya, ingat, bukan mencari yang salah, tapi apa akar masalahnya. Caranya dengan prosedur pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai, audit internal atau investigasi. Outputnya adalah tindakan koreksi dan perbaikan. Outcome-nya adalah continuous improvement. Ya. Tadi indikatornya kan dibikin kan. Misalnya 80% inlier, ternyata ada satu yang outlier, berarti indikator tidak tercapai kan. Ya. Nah, itu harus ditingkatkan, dilakukan investigasi. Nanti dilihat diintervensi apa yang dilakukan, dinilai lagi pada periode selanjutnya. Ada peningkatan atau tidak? Tidak. Itu masuk dalam ranahnya quality improvement. Ya. Nah, yang mempengaruhi hasil bisa 6 area di sini. Manajemen, milio, dan material. Milio itu maksudnya lingkungan. Ya, humidity, temperatur, vibration, radiasi itu sangat berpengaruh juga. Ya. Nah, ini dilihat darinya hasil tadi outlier. Ya. Nah, pedoman yang bisa digunakan bisa menggunakan ini dari Eurecam atau dari CLSI GP27 atau dari UPAC. Ya, ini bisa di-download di web, bisa dipakai untuk pedoman. Ya, kira-kira nanti harus yang sangat dilakukan pada saat investigasi itu harus melibatkan semua personil, data juga harus dikumpulkan, dibuat koreksi, melakukan perbaikan dan efisiensi perbaikannya dinilai. Ya. Nah, langkahnya review data terutama. Nanti setelah review data, jadi data PMI, data kalibrasi, data bahan kontrol, data perawatan, data pergantian part, kompetensi dan semua. Ya. Dari rekaman-rekaman yang ada. Baru kedua diklasifikasikan, dievaluasi, dibuat kesimpulan dan tindakan, serta didokumentasikan.
Kan data, kaji semua ulang data mulai dari print out alat, lembar kerja, data elektronik, diwawancari personil yang memeriksa dan menulis hasil, termasuk kesalahan ada penulisan atau tidak, rekaman QC-nya masuk atau tidak, kalibrasi fungsi alat, performa alat, ya. Jika bahannya masih ada, uji lagi, ya, sebagai backup, ya. Nah, di review data, nah baru nanti diklasifikasikan. Bisa jadi klasifikasi masalahnya itu karena penulisan tadi, titik menjadi koma atau koma menjadi titik, ya, angka 3 jadi 8 misalnya, atau bisa jadi masalah metode, masalah teknis, atau masalah objek UP-nya. Nah, ada ketentuan dari penyelenggara begitu objek UP klinis nyampe ke lab itu harus diperiksa kan suhunya sesuai atau tidak, eh, bahannya terbuka atau tidak, ya. Satu ciri yang jelas kalau uji untuk objek UP untuk kimia klinik, kalau ternyata bahannya lepas dari gelas, itu biasanya atau sudah tidak menempel lagi, biasanya itu masuk udara, ya, dan pasti hasilnya jelek karena dia sudah terkontaminasi. Ya. Jadi harus selalu dicek tuh dan dilaporkan ke penyelenggara pada saat diterima objek UP-nya dalam keadaan dingin atau tidak, atau rusak atau tidak. Ya, bisa jadi yang selanjutnya adalah pengolahan data atau tidak ada sama sekali dan ini mungkin hanya dianggap sebagai kesalahan yang random saja, ya, diklasifikasikan. Nah, tadi pengelompokan masalahnya kalau berdasarkan CLSI kira-kira bisa seperti itu: salah transkrip hasil dari printout ke laporan hasil, ya, salah label, unitnya yang salah, ya, miligram per liter menjadi menjadi desiliter itu juga bisa jadi salah kan, atau decimal error, terus teknisnya di sini misalnya pada saat pengenceran, ya, atau data QC internalnya salah tapi hasilnya tetap dilaporkan, ya, karena tidak dicermati mungkin ini 9X tapi hasil masih dirilis. Harusnya kan kalau PMI berjalan 9X itu harus overhaul dulu sistemnya, ya, kalau memang PMI-nya berjalan. Ketiga, equipment, regen atau calibration-nya. Keempat, kondisi lingkungan, suhu, kelembaban tadi, ya, atau data processing-nya kalau dia ada perhitungan matematis. Atau dari skema UP-nya, matriks yang berbeda, ada deterioration atau pengurangan kualitas dan kuantitas dari objek UP, ya, levelnya yang tidak sesuai, ya, stabilitas homogenitas sampel, ya. Nah, ini menjadi kewajiban nih penyelenggara UP menguji stabilitas dan homogenitas objek UP yang dikirim kepada peserta. Instruksi yang tidak jelas, penyimpanan, peer groupnya yang tidak sesuai. Jadi kalau alat POCT dibarengkan perhitungannya dengan alat yang konvensional, pasti salah tuh yang POCT karena dia rentang nilainya berbeda kan, ya. Jadi harus peer groupnya yang sama, bisa alat yang sama atau metode yang sama, ya. Tidak bisa digabungkan antara metode yang konvensional atau otomatis dengan yang POCT. Atau assigned value-nya yang salah, ya. Target value yang ditentukan oleh penyelenggara. Karena target value ini kan ada banyak cara melakukannya, ya. Dan yang biasanya dipakai adalah data dari sesama peserta kan, ya. Nanti kita lihat. Kedua, SD-nya juga yang salah, ya, atau data entry-nya dari penyelenggara, ya. Jadi permasalahannya banyak nih penyebab hasil PME jelek, ya. Kesalahan penulisan diurai ini satu-satu, ya. Pemindahan data, perhitungan, unit, desimal, metode diisi juga, fungsi alat, temperatur, tekanan, ya. Malah kadang-kadang kalau kita pakai alat otomatis, RO-nya diperiksa nggak tuh daya hantar listriknya setiap hari, ya, karena itu sangat berpengaruh, ya. Air yang digunakan di alat otomatis itu kan digunakan untuk mencuci peralatan kan, aperturnya, pipet otomatiknya itu kan dibilasnya pakai itu. Perawatan atau kalibrasi, rekonstitusi tadi, ya, penyimpanan regen on board atau dia dari lemari es yang dikeluarkan,
atau mungkin dia kadaluarsa, probe-nya yang tidak dicuci dengan baik, carry over, ini automatic pipet yang dikalibrasi, MDL-nya, kegagalan instrumen, atau waktu inkubasinya. Masalah teknis ini tadi, rekonstitusi, penundaan pemeriksaan, kan ada batasannya setelah diencerkan, berapa jam, parameter apa yang harus diperiksa pertama kali, ya, dan dalam berapa waktu harus selesai pemeriksaannya. Nah itu kalau itu terlewatkan karena banyak pekerjaan bisa jadi penyebab kegagalan uji profesiensi. Atau itu tadi data QC-nya tidak ada yang internalnya karena dengan eh, pemeriksaan rutin, ya. Atau data tren QC-nya tidak dilihat. Atau kalau dia manual pipetting, perhitungan, resuspensi, media kultur yang tidak cocok atau tidak mengikuti prosedur tertulis karena menganggap sudah biasa nih, ya. Itu sudah biasa dari dulu seperti itu kerjanya, tapi lupa ternyata di SOP-nya atau IK-nya tidak harus seperti itu, ya. Masalah objek UP tadi, matrik tidak sama, tidak homogen, tidak stabil, kontaminasi atau adanya interferensi, pengolahan data. Nah, ini yang tadi saya katakan, peer group tidak homogen atau cara menghitungnya, ya. Ini saya tunjukkan cara menghitungnya yang paling atas nih. Kita sekarang sudah menggunakan JET score kan. Itu dihitung dari nilai peserta dikurangi assigned value dibagi SD-nya. Nah, assigned value-nya itu ditentukan dari mana? Biasanya di sini nih, konsensus, ya, konsensus. SD-nya dari mana juga? Konsensus konsensus itu nilainya dari mana? Dari peserta. Jadi kalau peserta semua berkomunikasi memberikan hasil yang sama, hasil pasti masuk semua. Tapi kalau pesertanya beragam, ada yang metode yang otomatis, semi otomatis, ada yang manual, ada yang POCT, pasti nilai ininya akan eh, apa menyimpang. Bahkan SD-nya mungkin melebar. Sehingga kalau ini melebar atau kecil akan berpengaruh terhadap jet aksennya ini. Nah, ini yang harus dipahami pada saat kita melakukan investigasi. Bagaimana nilai itu dihitung dan dari mana data ini, ya. Jadi jangan jangan dulu kaget kalau hasil jet score-nya jelek, kita harus investigasi dari mana. Atau jangan-jangan tadi di pengelompokannya salah. Kan? Sekarang penyelenggara UP akan memberikan data kelompok gabungan, kelompok alat, atau kelompok metode. Nah, kita yang rasional buat labnya sendiri. Nah, kembali tadi bahwa yang melakukan analisis terhadap hasil PME bukan penyelenggara. Penyelenggara hanya memberikan objektif, ya. Tindak lanjutnya ada di eh, peserta, ya. Nah, ini contohnya seperti ini kan. Ini dia di peer group. Hasilnya seperti ini kira-kira peserta. Tapi kalau metode dia ada dua puncak, ya. Kalau digabungkan semua lebih jelek lagi nih hasilnya. Ada yang outlier di sini. Mungkin dia puncak tersendiri di sini. Ada kelompok sendiri di sini kalau diperjelas, ya. Hmm. Ini kalau kategori alat kira-kira seperti ini, ya. Alatnya dipisah lagi kategori kedua seperti ini. Kalau seluruh peserta seperti ini. Ini ada dua puncak, ya. Nah, ini harus harus paham cara perhitungannya sehingga kita dapat menginvestigasi sebetulnya kita betul-betul outlier atau tidak dari tampilan data ini, ya. Oke. Terakhir, tidak ada penjelasan setelah navigasi. Jika satu hasil jelek, mungkin random error, tidak perlu dilakukan koreksi. Jika dua parameter bergeser dari sisi yang sama, mungkin systematic error. Nah, ini mungkin perlu tindak lanjut, ya. Itu pengelompokannya. Setelah dikelompokkan, dievaluasi, ya, apakah hasil yang dikeluarkan pada saat PME itu berpengaruh atau tidak, dan dilakukan dokumentasinya. Ya. Dibuat kesimpulan dan tindakan, dicari akar masalahnya. Kalau di outlier apa tadi penyebabnya? Man, metode, material, mesin, milieu,
sama manajemennya mungkin yang salah ya. Lakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi itu menghilangkan masalah dan perbaikan untuk menghilangkan akar masalahnya. Kalau ternyata PME akar masalahnya misalnya eh, regennya kadaluarsa, berarti perbaikannya kan mengganti regen dengan yang tidak kadaluarsa kan, ya. Atau kalau perlu lakukan perubahan pada sistem. Ya. Balik lagi tadi, semua kan dalam satu kesatuan ya. Proses-proses tadi adalah eh, dikumpulkan menjadi sebuah sistem. Mungkin sistemnya yang salah. Nah ini root cause analisisnya, ya, five white worksheet-nya dengan cara bertanya 5 kali tadi, ya. Root cause baru didokumentasikan, bukan koreksinya apa, perbaikannya apa, improvementnya seperti apa. Ya. Ini contoh saja mungkin case study, ya. Ini trigliserida hasil lab. Ini kita lihat dikelompokkan nih sama penyelenggara. Ada kelompok metode, alat, reagen, dan negara. Pendidikan jumlah peserta 413. Labnya disebut kurang kesimpulannya. Ya. Karena nilai targetnya 234 ternyata dari sesama peserta. Tapi pada kelompok regen dia baik. Karena nilai targetnya 70 dan pesertanya 20. Karena nilai targetnya menjadi 122 padahal ini diperiksa oleh 29 alat, rata-rata targetnya segini. Kalau per metode hasilnya segini, 24 peserta. Nilainya cukup. Ini dulu masih menggunakan varian indeks score. Ini kan bikin labnya bingung ya. Karena nilai target sampel yang sama diperiksa oleh 400 lab, skor apa, minnya ini. Tapi diperiksa dengan reagen sama, minnya ini. Diperiksa dengan alat yang sama, minnya ini. Enggak, mau ya. Padahal hasil lab itu ini 66. Metodenya ini. Alat dan reagennya ini. Ya. Nilai lab tuh 66. Kalau targetnya di sini kan 70 untuk yang regen, 72 untuk metode, sedangkan alat 122. Jadi di sini ada kelompok yang memang menggunakan alat, nilai dari itu sampai dicari minnya ada 122 sini. Ya. Ini yang harus diinvestigasi, di mana lab mendapat 3 kategori sekaligus, yaitu kurang kali, baik, dan cukup. Mau mana yang dipakai oleh lab. Ya. Nah, datanya dilihat, populasinya ternyata begini populasinya. Harusnya penyelenggara yang baik di sini menyebutkan SD-nya. Jadi 72 itu SD-nya berapa nih? Melebar atau kecil? Jangan-jangan yang 234 itu SD-nya besar juga nih. Ya, ya. Terus, apakah data peserta terdistribusi normal? Harusnya ada data SD-nya kan? Nah, penentuan S dan CP-nya dari mana nih? Kriteria, ya. Terus pembaginya dari mana nih? Karena dia menghitungnya varian indeks pakai ini kan, labnya menginvestigasi. Dianalisis datanya TLM kompeten, materialnya PMI-nya masuk, ya. Terus teknis sudah sesuai, metodenya oke, alatnya bagus, ya. Tapi lemah data sebelumnya. Jangan hanya pada hari tersebut. Apakah 2 SD ini tidak menjadi 22S karena hari sebelumnya ada, ya kan? Apakah 1 SD ini 10 kali 1 SD, ya? Nah ini harusnya di pada saat objek UP tadi dikerjakan di situ, kira di tindak lanjutnya, ya, diinvestigasi nilai standarnya, simpulnya hasil dianalitik, dan yang harus dilakukan lab adalah tetap melakukan evaluasi bulan
dan perselanannya yaitu dengan yang ini tidak anggap terlalu jauh. Eh, kita menganggapnya baik dan cukup yang ini. Dan menyatakan ya udah bahwa kita sudah benar menggunakan eh, pengelompokan regen yang sama. Ya, hasil lab 66, hasil peer group regen 70, ya, dan CCP-nya 6, 7,6, ya. Itu analisis data, terus ini waktunya udah 1 jam ya. Tindak lanjut tadi sudah. Oke. Nah, ini ya, nanti dibaca saja role-nya memadai atau tidak ya. Jangan tadi 1X 1S tapi 9 hari atau 8 hari sebelumnya 1S juga. Jadi hampir 10X kan PMI-nya. Ya. Nah, kita rekam ketidaksesuaiannya apa, akar masalahnya apa, koreksinya bagaimana, perbaikannya apa, evaluasinya apa nanti. Dilihat di tahun selanjutnya. Apakah indikator mutu PME-nya meningkat atau tidak. Ya. Ini terakhir mungkin konsekuensi dari lab ya. Kalau salah akan mengakibatkan kematian ya, atau tidak bisa mendeteksi adanya disease ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita masuk balik jeruji nih kalau hasilnya salah ya. Pasiennya kebalik papan, kitanya kebalik jeruji nih. Nah, ini yang kita harus cegah kan dengan ilmu PMI dan PME. Oke. Nah, kalau ternyata uji profesiensinya tidak ada, tadi sudah disampaikan kalau berdasarkan kan U08 sudah ada ya. Nah, ini berdasarkan Permenkes 2011-2022. Kalau tidak ada uji profesiensi, bisa uji banding antar lab yang sudah terakreditasi, uji silang, ya, atau uji kinerja oleh atasannya, jadi blind sample, atau diulang oleh petugas yang lain, atau alternatif asesmen pasien. Ya. Ini berdasarkan Permenkes. Agak berbeda dengan urutannya yang berdasarkan ISO yang di atas tadi saya sudah sampaikan. Ya. Nah, ini kan kalau yang kan ini kan hmm, ini pedomannya saja ya, nanti dibaca saja. Nilai acuan, nah ini yang menjadi masalah, nilai acuan bisa dari CRM atau lembaga metrologi atau konsensus. Tapi dengan syarat pesertanya harus lebih dari 8. Ya. Dan cara penghitungannya harus menggunakan ISO 13528 statistiknya. Ya. Jadi sudah diatur secara internasional supaya ada keberterimaan. Begitu kita ikut PME dari luar, itu masih diterima di Indonesia. Ya, ya ada mutual recognition agreement nih antara kan BSN dengan negara lain ya untuk pengakuan. Tapi ya itu tadi standarnya adalah 17043 dan 13528. Ya, cara statistiknya ini yang digunakan ya. ISO SNI ISO 13528. Ya. Nah, sebetulnya masih ada alternatif lain. Ini ada sampai 10 alternatif ya, berdasarkan acuan dari CLSI, BP29A2. Mulai dari split sample, audit sampel, analisis dari kalibrator untuk melihat trueness-nya, atau interlaboratory quality control data, ya, analisis of data pasien di sini, dan yang sekarang marak dipakai adalah delta check di sini. Ya. Delta check-nya yang dipakai. Evaluasi dari hasil, ya, observasi langsung, clinical correlation study, atau organisme yang disimpan, ya, atau ketentuan dari pemerintah programnya. Mungkin ini yang HIV dan TB. Ya. Saya kira waktunya agak lebih, mohon maaf ya. Eh, ke bawahnya masih ada slide penjelasan tentang yang dari CLSI, silahkan dibaca saja. Mungkin demikian, Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Pak Surya atas paparannya. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini ada yang sudah raise hand dari Ramsu Ahmad mungkin. Ramsu Ahmad ingin bertanya secara langsung, silahkan. Silakan. Adakah Ramsu Ahmad? Hmm. Atau mungkin tadi yang pertanyaan di awal, Pak, yang bagaimana cara mengukur hasil pemeriksaan itu dikategorikan valid atau tidak valid? Mungkin bisa dibahas lebih jauh lagi. Oke, pertanyaan yang tadi ya. Ya, Ini hasil atau apa ya? Mengukur hasil pemeriksaan berarti kan? hasil pemeriksaan. Kalau di 15189 ada namanya keabsahan hasil, ya. Di mana lab harus membuat prosedur untuk mengevaluasi hasil ini valid atau tidak kalau dikeluarkan. Nah, rangkaian kegiatannya itu harus mulai dari evaluasi PMI, pre-exam, exam, dan post-examnya. Ya. Nah, validnya itu berdasarkan itu. Kalau dia validasinya teknis, tapi begitu masuk ranah klinis, itu validasi klinis dengan melihat anamnese dan data pasiennya. Gitu. Ya. Nah, itu kan ada ada workshopnya tentang validasi teknis ya, dan itu menjadi kompetensi TLM juga kan, ada SKKNI-nya. Dan itu harus mulai pada saat validator itu harus mengevaluasi pre-exam, pre-exam, exam, post-exam, post-examnya. Yang 5 langkah tadi itu divalidasi. Kalau semua sudah masuk, berarti dia valid untuk rilis ya secara teknik. Tapi begitu menyangkut klinis, nah dia harus punya kemampuan patofisiologinya kan. Bagaimana hubungan antar nilai, bagaimana hubungan dengan anamnese, dengan kondisi pasien, ya. Nah biasanya lab klinis yang banyak yang menggunakan delta check nih sebelum ke klinisnya. Jadi delta checknya dulu masuk nggak dia pasien tersebut. Karena kalau delta check kan QC yang berdasarkan data pasien tadi kan, ya. Nah, itu dilakukan. Jadi untuk melihat validitas, yaitu tadi, ini semua tahapan analitiknya terpenuhi nggak? Indikator-indikatornya terpenuhi atau tidak? Ya, baru setelah itu dianalisis masuk ke kalau kalau di 15189 disebutkan berdasarkan data hasil PMI dan kalau memungkinkan data klinis. Nah, di situ PLM juga bisa masuk ke ranah tersebut. Artinya kan tadi ini hasil eh, gula eh, kok tinggi misalnya, ya. Kan itu bisa juga dilihat dari data pasien, ya. Atau HB tinggi sekali 20, rilis atau tidak. Dari PMI-nya sudah oke, QC-nya oke, sampelnya oke, tidak memenuhi syarat. Eh, pre-examnya, examnya PMI-nya masuk, post exam tidak ada kesalahan penulisan gitu kan. Begitu mau divalidasi, mau rilis hasil, HB20 kan dilihat data pasiennya. Kalau dia bayi mungkin nggak perlu diulang, ya kan? Nah ini kemampuan ini yang masuk di ranahnya klinis. Dan tentu sudah diajarkan kan, terutama untuk yang D4, eh, apa aspek-aspek validasi yang berhubungan dengan klinis. Ya. Atau contohnya yang kecil tadi, ini hamil laki apa perempuan nih? Namanya Endang, kan itu datanya dilihat juga data dari PMI awalnya, dari apa ini identifikasi pasien. Ya. Jadi itu pertanyaan yang tadi ya. Eh, harus ada prosedurnya kalau berdasarkan 15189. Oke? Baik, Ramsu Ahmad ini masih raise hand. Apakah akan bertanya secara langsung? Silahkan. Baik, Pak, sambil menunggu yang lain. Tadi kan salah satu untuk pemantapan mutu X itu kita bisa uji silang ya, antar lab, uji banding.
Nah, apakah ada ketentuan untuk uji bandingnya itu harus ke berapa lab, ataukah mungkin cukup K1 atau bagaimana? Kalau berdasarkan Permenkes tentang standar akreditasi Labkes tadi ya, saya tambahkan satu lab terakreditasi. Tapi masalahnya satu lab terakreditasi hanya dengan satu pasien kan nggak mungkin. Nah, ada ketentuan harus eh, soundly statically. Jadi boleh dengan satu, tapi jangan satu sampel. Misalnya 20 sampel minimal. Kalau mau dibahas secara statistik kan 20 sampel ya. Gitu. Itu batasannya. Atau misalnya dia ada ketentuan juga. Sampelnya 20, tapi harus range-nya dari rendah sampai high. Dari low sampai high. Jangan pasien normal aja yang diuji bandingkan. Itu nggak bisa juga. Jadi Ya. variatif gitu ya, Jadi tadi Kak, nih. ya only statically tadi ya atau berdasarkan 13528 gitu. Ya. Barangkali teman-teman ada yang lain yang ingin bertanya. Dengan Tirta Nurhayati dari PKM, Lamit Payung, silahkan, sudah raise hand. Apakah ingin bertanya? Ataukah Ramsu Ahmad dari tadi sudah raise hand, silahkan. Tidak Tapi ada suara respon. saya jelas terdengar ya. Yang jelas, Pak. Mungkin ini pertanyaan apa ya? Sekaligus curhat mungkin, Pak. Ya ya, boleh Eh, boleh. supaya program PME ini tuh bisa terasa dampaknya terhadap peningkatan mutu lab dan juga dia didukung penuh sama pemangku kebijakan karena kadang ketika penyusunan anggaran suka ada bahasa yang agak kurang enak bagi kami. Mhm. Lab ini pemahaman mereka tuh mungkin istilahnya modal untuk laboratorium tuh hanya kok di belanja reagen ya Pak. Padahal kan kita harus belanja yang Iya lainnya, iya. termasuk biaya bahan kontrol gitu kan, terus pemeliharaan atau kalibrasi. Nah yang kayak gitu-gitu kadang terlewatkan karena mungkin pemahamannya hanya sebatas modalnya ini gitu, jadi reagen. Iya. Nah apalagi dengan efisiensi sekarang jadi kayak antara maju dan jalan di tempat mungkin seperti itu Pak. Bagaimana nih sounding ke para pemangku kebijakan di atas gitu? Ya memang harus ada advokasi ya. Eh, tapi saya kira udah mulai bergerak sekarang. Contoh kasus di Kota Bandung. Dulu puskesmas tidak ada tuh anggaran. Sekarang malah mereka mengajukan ke kami, Pak, bikin dong uji profisiensi untuk air bersih di puskesmas. Ya, artinya memang Pemdanya udah menyadari bahwa itu harus ada. Dan kemarin banyak tuh ikut, ada 45 puskesmas uji profisiensi karena mereka melakukan pemeriksaan kan. Artinya memang Pemdanya sudah menyadari. Memang ini perlu advokasi. Kalau dari kementerian kan sekarang ada advokasi untuk Labkesmas ya, pendanaan dan non fisik tuh kabupaten kota menyelenggarakan advokasi, provinsinya melakukan advokasi di Jabar, Bekasi, Kabupaten Kota dari 2 tahun yang lalu ya. Dan ini Pemda Kabupaten Kotanya sekarang nih yang harus melakukan advokasi ke eh, Dinas Kesehatan dan Biro bidang Kesranya di Pemda. Kalau kami kemarin ngundang itu Biro Kesra, bidang Kesra dan Dinas Kesehatan serta labnya. Jadi bertemu nih. Karena kan salah satu dasarnya adalah menggunakan PP pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan PP 28. Di situ diwajibkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan wajib membiayai kegiatan Labkesmas.
Nah, itu yang kita advokasi. Kita udah lakukan. Tinggal kabupaten kotanya ya yang belum melakukan semua. Baru beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan. Mungkin dari itu yang pertama. Yang kedua, eh, harusnya labnya itu mau puskesmas kan sekarang wajib akreditasi nih. Oleh pemerintah sudah dipaksa juga kan kalau tidak akreditasi tidak dapat BPJS kan. Iya, Betul nggak? betul. Ya puskesmas, ya labkes, ya ya rumah sakit kan. Nah di situ sudah dikunci kan bahwa lab berdasarkan standar puskesmas, standar rumah sakit atau standar lab mandiri bahwa lab itu wajib melakukan kan APM mempengaruhi standar penilaian akreditasi. Nah itu yang diadvokasi ke apa Pemdanya atau dinas kesehatannya bahwa kalau tidak ada bahan ya skor PM nol kan sedangkan itu terakreditasi. Nah, apa untuk mendapatkan status akreditasi BPJS kerjasama. Ya, sebetulnya sudah nyambung. Channelnya apa dasar hukumnya sudah ada. Cuma tinggal kesadaran dari uh, ya anggaran sih Ya. utamanya ya. Anggaran Dan itu. Saya kira itu kan semua ya sudah Mbak ya, sudah di pemangku Mm, kebijakannya supaya terus iya, terpapar. betul, betul. Ya mungkin ini juga salah satu caranya kan untuk memberikan advokasi. Baik, Pak Surya, mungkin karena waktu juga sudah 10.46. Eh, Iya, Ya, terima kasih sekali ya buat KTLV Ciamis juga teman-teman yang sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi walau berburu mungkin tidak semua saya sampaikan ya, ada manfaatnya dan bisa menjadi trigger buat teman-teman TLM se-Ciamis umumnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.